video praktik eksperiensial kelompok kami. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Iqbal, dan Bahrud, Tika, dan juga Ersa. Pada video kali ini, kami akan menyimulasikan kasus nyata yang sangat sering terjadi dalam dunia hubungan industrial, yaitu kasus A, tuntutan kenaikan upah. Dalam simulasi ini, kalian akan melihat bagaimana proses tuntutan upah berlangsung mulai dari diskusi internal serikat pekerja, perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha, hingga proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Perlu bicara serius tentang kondisi ekonomi kita di pabrik. Beberapa bulan terakhir banyak yang mengeluh tentang upah. Kemarin ada Bu Sari sebagai produksi sampai menangis karena tidak bisa membayar uang sekolah anaknya. Ya Rud, aku juga sudah dengar banyak keluar. Mulai harga beras yang naik hampir 30%, gas LPG naik, biaya transportasi juga naik. Sedangkan gaji kita naik cuma 3% tahun lalu. Itu jauh di angka inflasi. Aku sudah menemukan data dari hasil survei kebutuhan hidup layak. Berdasarkan perhitungan kami, upah minimum yang seharusnya diberikan ke para pekerja seharusnya naik minimal 15% agar para pekerja bisa hidup dengan layak, bukan mewah tapi layak. Kalau begitu kita harus bergerak. Langkah pertama, kita ajukan tuntutan secara resmi ke pihak manajemen Dewan Perundingan Bipartit. Kita siapkan dokumen yang kuat, data inflasi, data survei KL, serta surat tuntutan secara resmi dari pihak serikat. Setuju, tapi kita harus tetap tenang dan profesional. Kita tidak buru-buru mogok. Kita utamakan berdialog dulu. Namun, jika perundingan bipartit tidak membuahkan hasil, baru kita bawa ke Disnaker. Oke, aku siapkan dokumennya. Kita jadwalkan pertemuan dengan manajemen secepatnya. Semoga kali ini mereka mau mendengarkan kita. A few moments later. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu kami. Kami hadir mewakili seluruh pekerja PT Bank Jaya yang berjumlah lebih dari 200 pekerja. Baik, langsung saja kami mengajukan tuntutan kenaikan upah sebesar 100% dari UMR yang satu. Ini bukan angka yang membuat kenaikan. Kami sudah melakukan survei kebutuhan pekerja dan mempelajari data inflasi selama setahun terakhir. Tunggu, ini datanya. Inflasi tahun ini mencapai 8,3%. Harga bahan pokok naik rata-rata 25%, sementara kenaikan upah yang kami tahun lalu hanya 3%. Ada kesenjangan yang besar-besaran antara kebutuhan nyata kami dengan upah yang kami terima. Saya memahami apa yang teman-teman katakan. Saya juga manusia dan saya tahu betapa sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Tapi saya harus jujur, kondisi keuangan perusahaan masih belum memungkinkan kenaikan sebesar 15%. Kami masih mengalami kerugian dari tahun sebelumnya. Jadi kami di polisi perusahaan kita. Tapi tolong juga mengerti kondisi. Ada karyawan yang harus bekerja lebih setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kita tidak mungkin produktivitas akan menurun karena bekerja tidak fokus akibat tekanan ekonomi. Saya mengusulkan, tapi angka 15 terlalu besar. Yang bisa saya tawarkan saat ini adalah 5% ditambah tunjangan makan senilai 15.000 rupiah per hari kerja. Itu sudah maksimal yang bisa perusahaan berikan. Bu, kalau dihitung-hitung tunjangan makan sebesar 15.000 per hari itu hanya sekitar 390.000 sebulan. Kalau di total dengan kenaikan 5% itu masih jauh dari cukup untuk menutupi kenaikan biaya hidup yang sudah
paparkan tadi. Saya dengar ya. Tapi saya juga harus memikirkan keberlangsungan perusahaan. Kalau perusahaan dirugikan, siapa yang dirugikan? Tentunya kita semua, termasuk para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kami tidak ingin perusahaan tutup. Kami ingin bersama-sama maju. Tapi sayangnya kita tidak menemukan titik temu dari hari ini. Dengan sangat terpaksa, kami akan membawa perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja untuk proses mediasi. Ini hak kami sebagai pekerja sesuai undang-undang. Tentunya itu hak kerja. Saya tidak akan menghalangi. Silakan ditempuh dari yang tersedia. Saya juga akan hadir dan menyampaikan posisi perusahaan dengan sebenarnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Arsya, mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mediasi perselisihan hubungan industrial antara Serikat Pekerja dan PT Maju Jaya terkait tuntutan kenaikan upah. Mediasi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya berharap kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat dengan kepala dingin dan beretikat baik untuk mencari solusi terbaik. Kita mulai dari pihak kerja, silakan Mas Nur. Terima kasih Bu Esya. Kami dari Serikat Pekerja PT Maju Jaya mewakili lebih dari 200 pekerja yang selama ini bekerja keras demi kemajuan perusahaan. Tuntutan kami sederhana. Kami ingin upah yang adil dan layak. Kami menuntut kenaikan 15% berdasarkan data survei kebutuhan hidup layak dan rangka inflasi yang telah kami dokumentasikan. Kami juga ingin mendapatkan, kami sudah 2 kali mencoba perundingan tripartit dengan pihak perusahaan, namun tidak ada kesepakatan yang terdapat. Kami berharap mediasi ini bisa menjadi jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Baik, terima kasih. Sekarang giliran dari pihak perusahaan, Bivika, silakan. Terima kasih ya. Kami dari pihak manajemen PT Maju Jaya tidak menolak seluruh orang pekerja. Kami justru sangat menghargai demokrasi mereka. Namun kami harus menyampaikan fakta keuangan perusahaan. Tahun ini kami masih dalam masa pemulihan pasca penurunan permintaan ekspor yang drastis. Laba bersih kami turun hampir 40% kenaikan upah. 15% secara tiba-tiba akan sangat rendah. Ya, saya boleh menanggapi. Boleh, silakan. Kami bukan tidak tahu kondisi perusahaan, tapi apakah kondisi perusahaan yang sulit itu harus terus dibebankan ke pundak pekerja. Sementara para direksi dan manajemen atas tetap menerima bonus dan fasilitas yang tidak pernah tersentuh. Itu tidak sepenuhnya benar. Tahun lalu, bonus direksi pun sudah kami kurangi separuhnya. Kami semua merasakan dampaknya. Baik, saya minta kedua belah pihak untuk tetap fokus pada substansi permasalahan. Saya sudah mempelajari dokumen dari kedua pihak berdasarkan data kebutuhan hidup layak, inflasi, dan kondisi keuangan perusahaan. Saya akan menyampaikan rekomendasi mediasi. Mengacu pada pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, penetapan upah harus memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10% dengan ditambah evaluasi menyeluruh dalam 6 bulan ke depan. Apabila kondisi ini perusahaan membaik, kenaikan tambahan bisa dilakukan. Bu Esa, 10% itu masih di bawah angka yang kami harapkan. Tapi kami bisa mempertimbangkan jika ada jaminan evaluasi yang nyata dan tertulis, bukan sekedar janji. 10% cukup berat bagi kami. Tapi demi menjaga hubungan baik dengan para pekerja dan menghormati proses mediasi ini, kami bersedia menerima rekomendasi Bu Esya dengan syarat pemberlakuannya dilakukan secara bertahap, yaitu 6% mulai bulan depan dan 4% sisanya setelah evaluasi semester. Kami berdiskusi juga. Baik, kami menerima asal semua komitmen ini dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani di hadapan Bu Esya sebagai saksi. Sangat baik, kita akan tuangkan seluruh kesepakatan ini dalam perjanjian bersama yang memiliki kekuatan hukum. Dinas Tenaga Kerja
Dengan ini, secara resmi saya menyatakan perselisihan antara Serikat Pekerja dan PT Maju Jaya telah diselesaikan secara damai melalui mediasi. Selamat kepada para pihak. Dari simulasi yang baru saja kita saksikan, kita bisa belajar bahwa perselisihan di dunia kerja, terutama soal upah, adalah hal yang lumrah terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Sebagai pekerja, kita berhak memperjuangkan hak kita, namun harus dilakukan dengan cara yang benar, berdasarkan data, dan melalui jalur yang telah diatur oleh undang-undang. Pengusaha, keberlangsungan usaha memang penting, tapi pekerja yang sejahtera adalah aset terbesar perusahaan. Tidak ada perusahaan yang bisa maju kalau pekerjanya tidak bahagia. Dan peran Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi jembatan, memastikan kedua pihak mendapat keadilan. Mediasi bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mencari solusi yang terbaik bagi semua.